された月たちは盛大に弔うだろう。下月は高く穏やかに運ばれていく。喪服の楽団が奏でる旋律で。Kembali kepada Kurapika yang sedang kerepotan karena diminta untuk menjaga Neon oleh Bapak Nostret yang sangat khawatir kepada putrinya tersebut. Seharusnya Kurapika bertarung melawan Gender Ryodan. Namun Neon yang secara tidak terduga berada di gedung itu mengharuskan Kurapika menjaganya untuk tetap aman dari Gender Ryodan. Sementara itu di sisi lain, salah seorang tim pembunuh bayaran sudah berhasil dibantai lagi. Ya, Pihak medis kemudian tiba di sana untuk memeriksa kondisi Neon. Salah seorang pemimpin mafia yang juga ikut bersama tim medis ke tempat Neon sedikit menyindir Kurapika yang hanya diam di sana meskipun sudah dibayar mahal. Nostret kemudian mengklarifikasi bahwa ia yang menyuruhnya untuk tetap berada di sana menjaga putrinya. Hingga akhirnya Kurapika pun meminta kepada Nostret untuk mengizinkannya bertarung dengan Gender Ryodan. Si bapak posesif ini pun kemudian mengizinkan Kurapika yang harus melakukan tugasnya. Namun ketika ia menyuruhnya kembali, Kurapika harus segera tiba di sana secepatnya. Ketika Kurapika mulai menelusuri area sekitar untuk mencari anggota Gender Ryodan, ia mendapat panggilan dari Gon dan Killua yang juga berada dekat dengan tempat pelelangan. Setelah sekian lama, akhirnya Gon dan Killua bisa menghubungi Kurapika yang super sibuk. Mereka berdua kemudian memberikan informasi mengenai Gender Ryodan dan sangat ingin membantu Kurapika dalam tujuannya. Namun Kurapika yang tidak ingin mereka berada dalam bahaya kemudian menyuruh kedua bocah itu untuk tidak mendekati Gender Ryodan. Ia akan melakukan tugasnya seorang diri. Dan karena sekarang sangat sibuk, Kurapika mengatakan bahwa ia akan menghubungi mereka lagi di lain waktu. Sementara itu Gender Ryodan sedang asik membantai para mafia kroco. Sarnak dengan kemampuan pengendaliannya berhasil memberikan ancaman dengan mengendalikan salah seorang mafia bersenjata melalui ponselnya. Sementara itu Hisoka hanya menonton teman-temannya dalam event pembantaian massal tersebut. Di dalam gedung para mafia lain dan juga tamu undangan mulai tidak kondusif karena kepanikan akan serangan dari kelompok Gender Ryodan. Hingga akhirnya mereka pun dibungkam oleh Silva dan juga Zeno yang kemudian menjelaskan situasi tersebut. Gender Ryodan sangatlah kuat. Jika mereka bergerak, itu hanya akan menghambat pekerjaannya saja. Zeno memerintahkan kepada mereka untuk diam dan sabar, karena jika tidak, maka ia hanya membutuhkan waktu 7 detik untuk membantai mereka semua. Mendengar hal itu, mereka pun terdiam 1000 kata karena ketakutan dengan ancaman dari si kakek kematian ini. Setelah itu Zeno dan Silva mulai bergerak mencari salah satu anggota Gender Ryodan yang berhasil menyusup ke dalam gedung tersebut dan membantai para pembunuh bayaran yang disewa. Zeno menggunakan kemampuan N seperti Nobunaga namun dengan jangkauan yang berkali-kali lipat lebih luas. Ia mendeteksi musuh di seluruh gedung tersebut yang memiliki luas sekitar 1000 meter persegi. Setelah musuh berhasil ditemukan, mereka pun kemudian bergerak menuju salah satu ruangan yang ada di sana. Dan ternyata itu adalah Chrollo sang pemimpin Gender Ryodan. Tanpa banyak cincong, mereka pun langsung melakukan salam olahraga di sana. Meskipun Chrollo sangatlah kuat hingga berhasil memberikan serangan kepada Silva, namun kedua veteran Zoldyck bukanlah tandingannya.
Zeno kemudian memperkirakan bahwa kemampuan sebagus dan sekuat Chrollo pasti memiliki resiko. Setidaknya Chrollo membutuhkan 4-5 persyaratan untuk bisa mencuri Nen atau kemampuan lawannya. Dan jika lawannya adalah mereka berdua, Zeno sangatlah merasa optimis bahwa kemampuan pencuri milik Chrollo tidaklah berguna karena sulit untuk dilakukan dalam pertarungan melawan orang kuat. Belum lagi ini adalah 2 versus 1. Dan opini dari Zeno itu dikonfirmasi benar oleh Chrollo. Ia kemudian mengeluarkan bukunya yang menjadi tempat dari setiap kemampuan lawannya yang dicuri. Chrollo awalnya akan menggunakan kemampuan Gugenka milik Kukuro yang bisa membungkus semua lawannya. Namun ia justru dibuat sangat terpojok oleh si kakek kematian. Chrollo dibuat mengakui kehebatan dari Zeno yang sangat berbahaya. Zeno memiliki kemampuan mengubah aura Nen menjadi entitas kuat yang bisa digunakan untuk menyerang. Ia bisa mengendalikan naga yang dibuat dari nennya itu dengan sangat mudah. Dan mereka berdua akan membuat serangan combo untuk mengakhiri Chrollo secepatnya. Silva merasa sedikit kagum dengan keterampilan Chrollo yang bisa menghindari setiap serangan kuat dan cepat dari kakek Zeno. Namun tidak semuanya bisa dihindari. Tepat setelah kakek Zeno berhasil menangkap lalu menyegel pergerakan Chrollo, Silva langsung menggunakan kekuatan besarnya untuk mengakhiri hayat dari sang pemimpin genre Ryodan. Kemampuan Silva sangatlah destruktif hingga menghasilkan ledakan yang dirasakan oleh seluruh orang di gedung tersebut. Sedikit berpindah ke sisi lain, tepatnya di markas Juroto atau ke-10 pemimpin besar mafia berkumpul. Di hujan malam yang sangat lebat dengan petir yang menyambar, para penjaga yang mengawasi tempat tersebut mati seketika. Dan itu adalah ulah dari Illumi bersama adiknya Kaluto. Di waktu yang hampir bersamaan, bawahan Juroto mengumumkan kepada para tamu untuk tetap tenang karena pelelangan akan segera dilakukan. Mendengar hal itu, sontak membuat mereka terkejut. Mereka tidak tahu bahwa genre Ryodan sudah diatasi. Pria tersebut kemudian meminta kepada seluruh tamu untuk menuju ke tempat pelelangan, sekaligus mendengarkan pengumuman dari Juroto. Dalam layar monitor, ia mengumumkan bahwa genre Ryodan sudah dibantai dan acara pelelangan akan berlangsung dengan aman. Para tamu yang mendengar pengumuman tersebut akhirnya bisa merasa tenang dan juga aman. Kembali ke markas Juroto yang ternyata semuanya tidak seperti yang mereka kira. Ke-10 Juroto sebenarnya sudah tewas di tangan Illumi. Ia mengendalikan mereka di balik layar monitor dengan kemampuannya. Hal itu juga berhubungan dengan misi Zeno dan Silva, yang pada akhirnya mereka tidak jadi membunuh Chrollo karena klien yang menyewa tim assassin alias Juroto sudah tewas. Zeno mengatakan bahwa ia tidak membunuh untuk bersenang-senang, semuanya soal bisnis. Klien mereka mati artinya tidak ada lagi bisnis ataupun urusan yang harus mereka selesaikan. Chrollo kemudian mengatakan bahwa yang menyewa Illumi untuk membantai Juroto adalah dirinya sendiri, dan itu adalah bagian dari rencananya. Namun Zeno tidak terkejut dan tidak peduli karena apa yang terjadi biarlah terjadi, dan itu tidak menjadi masalah. Karena merasa penasaran, Chrollo juga bertanya kepada Zeno, jika mereka berdua berduel, siapa yang akan menang? Zeno dengan santainya kemudian menjawab bahwa jika Chrollo bertarung dengannya bahkan dengan niat membunuh, itu tidak akan membuatnya menang. Dalam kata lain, Zeno yang akan menang dalam aspek apapun. それは十中八九わしじゃろう。やっぱバレてた。まったくなめたガキじゃ。
Chrollo yang mendengar jawaban dari Zeno merasa bahwa itu adalah benar. Bahkan ia juga mengakui betapa sulitnya untuk mencuri kemampuan mereka berdua. ありゃ盗めねえわ Hingga tak lama kemudian, para anggota Gren Ryodan datang menghampiri sang pemimpin. Mereka akan melanjutkan rencana yang sudah dijalankan. Pertama-tama, MC yang membawa jalannya acara tersebut adalah mayat dari salah seorang mafia yang sedang dikendalikan oleh Sarnak dengan kemampuannya. Ia ditemani oleh Pakunoda yang masih asing di mata para tamu, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah itu, para anggota Gren Ryodan yang lain kemudian menguasai gudang tempat penyimpanan barang lelangan. Dengan memanfaatkan kemampuan dari Kortopi yang bisa mengkopi benda mati, mereka mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dalam aksinya tersebut. Oke. Yang pertama, uang dari para tamu pelelangan yang memasang harga, dan juga barang asli yang tidak mereka berikan langsung kepada pemenang barang lelangan. Genre Ryodan sudah sepenuhnya menguasai acara besar dunia bawah tersebut dengan sempurna. Bahkan mereka juga memalsukan kematian dalam kerusuhan tersebut untuk meyakinkan para tamu yang lain. Kurapika yang mendapat kabar kematian para anggota Genre Ryodan beserta pemimpinnya dibuat terkejut karena ia belum sempat melakukan apapun dan malah fokus terhadap putri si Bapak Nostret. Namun Kurapika tidak bisa mempercayai informasi tersebut sebelum ia melihat langsung mayatnya. Hingga akhirnya Kurapika pun melihat secara langsung mayat dari Chrollo dan juga para anggota Genre Ryodan yang lain. Kurapika tidak mengetahui bahwa itu adalah mayat palsu untuk memalsukan kematian mereka. Ia pun kemudian melaporkan hal itu kepada Nostret. Lalu Nostret menyuruh Kurapika untuk memenangkan barang lelangan yang paling disukai oleh Neon, yaitu mata klan suku Kurta. Berapapun harganya, itu tidaklah masalah. Hingga akhirnya Kurapika berhasil memenangkan mata klan suku Kurta di harga 2,9 miliar. Kurapika kemudian melepas lensa yang selama ini ia gunakan untuk menutupi mata merahnya. Dalam kehampaan tersebut, Kurapika kemudian OTW menuju ke tempat Neon dan Nostret untuk memberikan mata merah Kurta. Perasaan Kurapika sangat tidak karuan dan pikirannya kosong, menempatkan dirinya dalam kehampaan yang tidak pernah terkirakan. Ia tidak menyangka bahwa rencana balas dendamnya akan berakhir seperti itu. Ia merasa sangat tidak puas, ia ragu dan juga bingung serta pasrah. Kurapika kemudian menghubungi Gon dan memberitahu bahwa Genre Ryodan sudah dimusnahkan. Gon yang mendengar hal itu sempat tidak percaya. Beberapa hari kemudian Kurapika akhirnya bertemu dengan Gon, Killua, dan Leorio. Pertemuan mereka pun menjadi sebuah reuni karena sudah lama tidak bertatap muka. Dalam pertemuan tersebut, Gon meminta kepada Kurapika untuk diajarkan Nen supaya menjadi lebih kuat. Karena Gon dan Killua sudah mengetahui seberapa kuat Kurapika yang bisa mengalahkan Ufoukin seorang diri. Namun Kurapika kemudian menceritakan rahasianya. Ia mengatakan bahwa itu tidak akan berguna karena kekuatan Kurapika hanya dikhususkan untuk Genre Ryodan. Perjanjian dan aturan sendiri yang dibuat olehnya menghasilkan kemampuan yang tidak terbatas namun juga sangat beresiko, dan konsekuensinya adalah kehilangan nyawa. Mendengar hal itu, mereka bertiga merasa terkejut. Killua mengatakan bahwa tidak seharusnya Kurapika mengatakan rahasia seperti itu kepada mereka karena itu akan sangat berbahaya. Mengingat anggota Genre Ryodan yang tidak lain adalah Pakunoda bisa membaca ingatan targetnya. Dan jika rahasia itu terbongkar, maka Kurapika akan dipastikan berada dalam bahaya. Namun bagi Kurapika itu tidaklah masalah karena ia sudah percaya kepada mereka sebagai sahabatnya sendiri. Killua kemudian mengajak Kurapika untuk bekerja sama dalam melakukan pembantaian kepada kelompok Genre Ryodan yang masih tersisa. Mengingat bahwa sekarang adalah waktu yang sempurna karena mereka sudah kehilangan sosok pemimpin. Namun Kurapika mengatakan bahwa ketika Chrollo atau pemimpin Genre Ryodan sudah mati, maka tugasnya atau tujuannya sudah berakhir. Dan sekarang ia hanya fokus kepada tujuan selanjutnya, yaitu mencari keberadaan dari mata merah klan suku Kurta yang tersisa. すまない、キルア。ありがとう。私はゴンの言う通り、同胞たちの目を。 Sementara itu di sisi lain, Chrollo yang sudah menguasai kemampuan milik Neon kemudian meramalkan nasib Nobunaga yang sangat ingin membalaskan kematian dari Ufoukin kepada si pengguna rantai. Hasil dari ramalan tersebut, Nobunaga menyimpulkan bahwa setengah dari anggota Genre Ryodan akan mati oleh si pengguna rantai.
Tidak hanya Nobunaga, Shijuku juga mencoba untuk diramalkan oleh Chrollo, dan hasilnya mirip seperti ramalan milik Nobunaga. Namun pada salah satu bait, Shijuku menyimpulkan bahwa minggu depan ia akan mati duluan. Selanjutnya diikuti oleh Pakunoda dan juga Salnak. Kesimpulan dari hasil ramalan mereka adalah ancaman dari si pengguna rantai yang sangat serius, sehingga hal itu bisa menghancurkan kelompok laba-laba. 火の目思い出した。俺たちじゃない。十中八九鎖野郎のことだろう。今日は第1週目の土曜日。今日中に俺たちのホームに戻れば。他の団員も占ってみたら。 Supaya tidak terlihat AFK, Hisoka meminta juga untuk diramalkan oleh Chrollo. Namun sebelum itu, kita kembali kepada Gon, Kurapika, Killua, dan juga si muka tua Leorio. Ketika sedang berbincang-bincang, Hisoka memberikan pesan yang mengatakan bahwa mayat Genryudan sebelumnya adalah palsu. Hisoka baru sempat mengabari Kurapika mengenai informasi tersebut. Dan Kurapika yang mengetahui hal itu dibuat sangat terkejut sehingga kebenciannya kembali tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa mayat palsu tersebut adalah ulah dari salah satu anggota Genryudan yang memiliki kemampuan Gugenka. Ia juga mendapat informasi bahwa Genryudan juga ternyata adalah sekelompok orang yang berasal dari kota Ryosei atau kota meteor, tempat yang memiliki sedikit penghuni dan juga merupakan kota yang ditinggalkan. Penghuni dari kota tersebut jauh dari hubungan sosial. Kembali ke markas Genryudan, setelah diramalkan satu persatu, anggota laba-laba tersebut memang memiliki hasil yang sama. Sedikit berfokus pada ramalan milik Hisoka, ramalan itu berbunyi, pelanggan mata merah akan berkunjung ke tokomu. Setengah malaikat, setengah dewa kematian. Kau akan menjual rahasia kalender. 3 bait tersebut diartikan sebagai bentuk kerjasama antara Hisoka dan Kurapika yang saling bertukar informasi. Dan di bait selanjutnya, ia akan senang mempelajari ke-11 rahasia itu. Dan dia akan membiarkanmu sendiri dengan orang yang membawa salib. Hal itu diartikan sebagai bayaran dari Kurapika untuk Hisoka yang memiliki tujuan untuk bertarung dengan si pembawa salib yang tidak lain adalah Chrollo. Karena itu merupakan tujuan Hisoka berada dalam kelompok laba-laba. Setelah itu Pakunoda menghampiri Hisoka karena merasa kepo dengan ramalan miliknya. Namun setelah diberikan kepada Pakunoda, ramalan tersebut berubah karena Hisoka sedikit memanipulasinya untuk menghindari kecurigaan. Meskipun ramalan Hisoka sudah berubah dari yang sebenarnya, namun beberapa bait pertama yang mengatakan si mata merah melakukan jual beli kalender kepada Hisoka diartikan oleh Nobunaga sebagai pengkhianatan terhadap Ufogin. Nobunaga mengira bahwa kematian Ufogin disebabkan oleh Hisoka yang memberikan informasinya kepada si pengguna rantai. Dan tanpa banyak bacot, Nobunaga pun langsung mengeluarkan pedangnya. てめえが撃ったのか、無謀。それで納得できないならとだけ言っておこう。イエスと取るぜ。なわけねえだろボケ。